Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Mursyidit Tulab karangan Alaina Guru Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ad-Doktor Al-Hajj Umar Mansur Rahimi memulai pengajian seperti biasanya, ada salah seorang santri yang akan membaca terlebih dahulu. Kepada santri tersebut, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabus sabi' fi lanjut. Al-matlabul khamis fi aqsamil ahadi wa hukmihi. Pembelajaran bahwa ila talatati yang qasimu haitsu tabawna hukmahu wal tajzimu awwaluhuma as-sahih wa huwa ma nukil bisanadin muttasilin walam yu'al walam yashudda dhabatuhu pada tamma. Hadis ini dibagi jadi 3, diterima hukumnya atau tidak, maka pastikanlah. Yang pertama, as-sahih. Hadis ini dengan sanad yang bersambung tanpa putus dan tidak ada cacatnya. Sanad yang bersambung tanpa kekeliruan dan tidak menyimpan kekuatan hafalan yang sempurna, tidak menyelisih riwayat yang kuat, tidak ada cacatnya. Batanina hasanun wa huwa ma urifa man akhrajahu wastaharat rijalahu la kas-sahih qad atat. Yang kedua, hasan, hadis yang diketahui periwayatnya hadis antara sahih dan dhaif, tapi kedudukan perawinya tidak sama dengan hadis sahih. Talithuha ad-dhaif wa huwa ma qasur an hasanin wa huwa iqsaman katur wal qismanil awwalani hujjah wal qismul akhiru laisa hujjah. Dhaif, hadis yang kurang atau lemah dari hasan di bawah 50%. Banyak pembagiannya, tapi ulama menyebutkan 2 yang membuat hadis ini lemah. Hadis itu lemah karena terputus sanadnya. 2, cacat, ada cacat pada perawinya. Walas. Allah. Kemudian sebelum Ad-Doktor melanjutkan pengajian, kami persilakan kepada santri Baruga Andi Gela untuk mengaktifkan kameranya. Begitu pula santri yang berada di lokasi pengabdian. Kemudian kami persilakan kepada Ad-Doktor Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi untuk melanjutkan pengajian sebelumnya. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidit Tulab karya Andre Guru Abdurrahman Ambo Dale rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan sebelumnya
Ini kita sudah menjelaskan tentang pembagian hadis ahad. Pembagian hadis ahad dan hukumnya. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa hadis itu ditinjau dari cara sampainya kepada kita, itu terbagi menjadi dua hadis. Bagaimana hadis itu sampai kepada kita, atau dalam bahasa Arabnya itu bi'tibar wusuluhu ilaina, bi'tibar wusuluhu ilaina, aqsamul hadis bi'tibar wusuluhu ilaina. Pembagian hadis ditinjau dari cara sampainya kepada kita. Atau terkadang juga ulama mengistilahkan aqsamul hadis bi'tibar adadu asanidihi atau adadu ruwatihi. Pembagian hadis ditinjau dari jumlah sanadnya atau jumlah perawinya. Ini maknanya sama saja, maknanya sama, cuma cara pembahasannya beda. Jadi itu kemarin kita sudah jelaskan bahwa hadis ditinjau dari bagaimana hadis itu sampai kepada kita atau berapa jumlah sanad atau perawi yang sampai kepada kita, itu ada dua. Ada namanya mutawatir, ada namanya ahad. Mutawatir kita sudah jelaskan. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita dengan jumlah perawi yang sangat banyak. Perawinya sangat banyak. Diistilahkan dengan mutawatir. Tawatur artinya sangat banyak. Tawatur itu artinya tatabu'. Sangat banyak di setiap generasi. Mulai dari sahabat, banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan sahabat menyampaikan kepada generasi selanjutnya, para tabi'in. Banyak juga jumlahnya. Atba' tabi'in, generasi selanjutnya banyak. Sampai kepada kita, hadis itu diriwayatkan dengan jumlah yang sangat banyak orang yang meriwayatkannya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa hadis ini mustahil dipalsukan oleh mereka semua. Tidak mungkin jumlah yang banyak ini sepakat untuk memalsukan hadis tersebut. Karena banyaknya jumlahnya. Sehingga kita yakin bahwa hadis tersebut betul-betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis mutawatir, sepakat ulama bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Wajib diamalkan. Ya. Wajib diamalkan. Wajib diterima hadis mutawatir. Adapun hadis ahad, ya, jadi selain mutawatir ada namanya hadis ahad, hadis yang tidak sampai kepada mutawatir. Artinya jumlah perawinya tidak mencukupi jumlah hadis mutawatir. Artinya sekalipun banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, tapi kita belum bisa memastikan, belum yakin, atau masih ada kemungkinan jumlah tersebut mereka sepakat bersatu berkumpul untuk memalsukan hadis tersebut. Nah, inilah yang dinamakan hadis ahad. Artinya kita belum bisa menjamin kebenaran hadis tersebut. Kita tidak sampai derajat yakin bahwasanya hadis itu betul-betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ahad ini dari segi jumlah sanadnya, dari segi jumlah perawinya itu terbagi tiga. Ada namanya hadis masyhur, ada namanya hadis aziz, ada namanya hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Jumlahnya 3 ke atas. Sahabat yang meriwayatkannya 3 ke atas, atau tabi'in atau atba' tabi'in 3 ke atas. 3 lebih. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 100. Tapi jumlahnya ini masih belum sampai kepada jumlah mutawatir yang membuat kita yakin bahwa hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jumlah yang banyak tapi belum membuat kita yakin bahwa itu dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya hadis masyhur, 3 ke atas. Nah, kemudian hadis aziz 2 ke atas atau 2. Nah, kalau sudah naik 3 berarti sudah masyhur. Artinya standar atau jumlah perawinya ada di antara tingkatan sanadnya seperti di sahabat cuma 2 yang meriwayatkan hadis tersebut. Atau di generasi tabi'in ada cuma 2 yang meriwayatkan hadis tersebut. Cuma 2 orang yang meriwayatkan hadis itu. Nah, ini diistilahkan dengan hadis aziz. Sedangkan kalau hadis itu cuma diriwayatkan satu orang dalam salah satu sanadnya atau dalam salah satu tingkatannya, maka itu dinamakan hadis gharib. Nah, kemudian 3 ini mutawatir, aziz, gharib, ini apa kedudukannya, hukumnya itu terbagi menjadi 2. Artinya hadis masyhur, hadis aziz atau hadis gharib atau hadis ahad secara keseluruhan itu ditinjau dari diterima tidaknya hadis ini, diterima atau tidak. Artinya hadis ini kita bisa amalkan atau tidak amalkan, itu terbagi menjadi 2. Hadis ahad ditinjau dari hukumnya. Kalau tadi hadis ahad ditinjau dari jumlah sanadnya. Kalau masyhur 3 ke atas, aziz 2, gharib 1. Itu dari segi jumlah sanadnya, jumlah perawinya. Tapi kalau ditinjau dari segi hukumnya, karena judulnya di sini kan Regurta mengatakan apa? Aqsamul ahad wa hukmihi. Aqsamul ahad wa hukmihi. Nah, di sini Andre Gurta hanya menyebutkan pembagian ahad dari segi hukumnya. Yaitu terbagi 2. Terbagi 2. Nanti kalau di sini Andre Gurta dia membagi 3, tapi namanya juga istilah. Terkadang pembagian-pembagian itu tergantung sisi pandangnya. Tapi sebelum pembagian dari segi hukumnya, ada tadi saya sebutkan pembagian dari segi jumlah sanadnya. Ada namanya masyhur, ada namanya aziz, ada namanya gharib. Ditinjau dari jumlah sanadnya. Tapi ini hadis ahad ini masyhur, aziz, gharib. Kalau ditinjau dari segi hukumnya, ini terbagi 2. Ada yang makbul, ada yang mardud. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ada hadis yang diterima, ada hadis ahad yang diterima, artinya yang bisa diamalkan. Ada hadis ahad itu yang ditolak, tidak diamalkan. Nah, ini yang diterima ini, yang makbul, itulah yang disebutkan di sini sahih dengan hasan. Sahih dengan hasan. 2 ini hadis yang diterima. Sedangkan yang mardud, yang ditolak, itulah hadis daif. Hadis yang daif. Jadi hadis ahad ditinjau dari sisi hukumnya. Hukumnya itu hadis diterima, ada terbagi 2. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Beda dengan mutawatir. Mutawatir semuanya diterima, semuanya makbul, semuanya diamalkan, wajib diamalkan. Sedangkan hadis ahad itu tidak semuanya. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang makbul, ada yang mardud. Yang makbul atau hadis yang bisa diterima itu hadis sahih dengan hadis hasan. Nah, ini yang kemarin Andre Guruta sudah jelaskan. Hadis sahih itu kalau terpenuhi 5 syarat hadis sahih. Sedangkan hadis hasan kalau terpenuhi 5 syarat hadis hasan. Syaratnya hadis sahih itu ada 5, yaitu ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Kemudian adalatur ruwa, perawinya harus adil. Kemudian dabtur ruwa dabtun tamman, perawinya harus dabit, kuat hafalannya, sempurna kekuatan hafalannya, dabtun tam. Kemudian ada syudzuz, ada illah, tidak ada syadz, tidak ada illah. Sedangkan hadis hasan
Syaratnya sama seperti syarat hadis sahih. Hanya saja yang membedakan, kalau hadis hasan itu dobtun khaf atau dobtu khafifud dobt. Jadi ittisalus sanad adalah turwa dobtu dobtan khafifan. Ruwatuhu adalah turwa wa ad-dabtu dabtan khafifan. Artinya dia kuat hafalannya, tapi kekuatan hafalannya agak rendah dibandingkan dengan perawi hadis hadis sahih. Kalau perawi hadis sahih itu tingkatan kekuatan hafalannya itu di puncak, berada di atas puncak. Kalau kita bisa presentasikan ya 75% ke atas kekuatan hafalannya. Kekuatan hafalannya 75% ke atas atau 80 ke atas. Sedangkan hadis hasan itu di atas 50 sampai 75 kekuatan hafalannya. Makanya dikatakan hasan. Hasan lebih rendah daripada hadis hadis sahih. Itu hadis sahih dan hadis hasan. Nah, hadis sahih juga itu terbagi dua. Hadis sahih itu terbagi menjadi dua. Hadis sahih terbagi menjadi dua. Begitu juga dengan hadis hasan, terbagi juga menjadi dua. Hadis sahih terbagi menjadi dua. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua. Hadis sahih ada namanya sahih lidzatihi. Ada namanya hadis sahih lidzatihi. Kemudian ada namanya sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Begitu juga dengan hadis hasan. Hadis hasan itu juga terbagi dua. Ada namanya hadis hasan lidzatihi, ada juga namanya hadis sahih, hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis sahih terbagi dua, sahih lidzatihi, sahih li ghairihi. Hadis hasan terbagi dua, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Lidzatihi zat. Dari kata zat. Lizatihi dengan li ghairihi. Hadis hasan lidzatihi ini yang disebutkan oleh Andre Guruta. Hadis sahih, definisi hadis sahih yang disebutkan oleh Andre Guruta di sini adalah definisi hadis sahih lidzatihi. Memang dia secara sendiri sudah sahih. Jadi dia sahih dengan sendirinya. Dengan perawi-perawinya secara menyendiri, tanpa ada bantuan dengan atau tanpa ada penguat dari yang lainnya, tanpa ada penguat dari sanad yang lainnya. Beda dengan sahih sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi dia asalnya hadis hasan. Hadis sahih li ghairihi itu asalnya adalah hadis hasan. Hanya saja diperkuat dengan hadis yang lain sehingga dia terangkat dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Jadi hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan yang terangkat derajatnya dengan sanad yang lain sehingga dia menjadi sahih li ghairihi. Nah, sedangkan hasan li dzatihi, nah ini yang disebutkan oleh Andre Guruta adalah definisi hasan li dzatihi. Yang disebutkan oleh Andre Guruta adalah hadis hasan li dzatihi. Adapun hasan li ghairihi, hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif. Asalnya dia hadis dhaif, terangkat dengan sanad yang lain atau diperkuat dengan riwayat yang lain sehingga dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi asalnya dia hadis dhaif, tapi karena diperkuat dengan hadis yang lain, diperkuat dengan sanad yang lain sehingga dia terangkat dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Jadi saya ulangi, hadis hadis ahad ditinjau dari diterima tidaknya, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima terbagi dua. Ada yang namanya sahih, ada yang namanya hasan. Sahih terbagi dua. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi.
Hasan terbagi dua. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Sahih li dzatihi, ini yang dijelaskan oleh Andre Gruta. Hasan li dzatihi, ini juga yang disebutkan Andre Gruta dalam kitab ini. Tentunya Andre Gruta tidak sebutkan di sini secara detail karena ini kitab bukan kitab hadis. Ini pembahasan usul fikih. Tidak dijelaskan secara detail dalam ilmu hadis. Tidak dijelaskan pembagian ini secara detail karena memang bukan tempatnya. Cuma supaya untuk lebih luas wawasan kita, ya, supaya ada tambahan saja. Ya kalaupun tidak ditangkap, tidak ada masalah. Yang penting tahu ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif. Tapi secara rinciannya, detailnya, tadi itu ada hadis makbul, ada hadis mardud. Ini hadis ahad. Karena hadis mutawatir sudah pasti makbul. Sudah jelas dia makbul. Sedangkan hadis ahad ada yang makbul, ada yang mardud. Yang makbul ada yang sahih, ada yang hasan. Yang sahih ada yang sahih li dzatihi, ada yang sahih li ghairihi. Yang hasan ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Sahih li dzatihi ini definisi yang disebutkan oleh Andri Guruta. Sahih li ghairihi dia hadis hasan terangkat menjadi sahih li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi ini yang disebutkan oleh Andri Guruta dalam kitab ini. Adapun hasan li ghairihi dia awalnya daif terangkat menjadi hasan li ghairi. Adapun hadis mardud itu ada sedikit perbedaan ulama bagaimana penggambarannya. Ada yang menjadikan hadis mardud itu terbagi dua. Ada hadis mardud itu terbagi dua. Ada yang membedakan antara daif dengan maudhu. Ada hadis daif, ada hadis maudhu. Itu yang mardud itu yang ditolak. Hadis yang ditolak ada yang daif, ada yang maudhu. Sebagian memisahkan, tidak mau menyamakan antara daif dengan maudhu. Kenapa? Karena hadis maudhu itu hadis palsu, bukan hadis. Nah, jadi dia dinamai hadis hanya karena pemalsunya mengklaim itu hadis, padahal dia bukan hadis. Sedangkan hadis daif, itu masih ada kemungkinan dia hadis, cuma lemah. Ada kemungkinannya, artinya di bawah 50% dia daif. Artinya di bawah 50% keyakinan kita bahwa itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis makbul itu di atas 50% kita bisa mengklaim bahwa itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis daif ini di bawah 50%. Artinya ada persentasi bahwa itu dari Nabi, sekalipun mungkin itu hanya sekitar 10%. 10% kemungkinannya itu dari hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dihukumi daif. Adapun hadis maudhu, hadis palsu, ini 100% bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama itu membedakan antara daif dengan maudhu. Jadi mengatakan hadis mardud itu terbagi dua. Ada hadis daif, ada yang namanya hadis mardud. Ada hadis daif, ada hadis maudhu. Nah, ini hadis maudhu ini pembahasannya juga panjang, tapi di sini Andre Guru tidak terlalu panjang. Jelas hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis yang dibuat-buat. Adapun hadis daif di sini Andre Guruta tidak menjelaskan juga secara panjang lebar. Andre Guruta hanya menyebutkan di sini salisuha ad-daifu wa huwa ma qasur an hasan. Ini hadis daif itu adalah hadis yang kurang dari derajat hadis hasan. Qasura an hasan. Artinya kurang dari derajat hadis hasan. Artinya tidak memenuhi derajat hadis hasan. Ya. Itu definisi. Sebagian ulama mendefinisikannya seperti itu. Ya. Nah, sebagian ulama dia mendefinisikan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mendefinisikan hadis daif itu eh, malam eh, malam yajma' syurut al-qabul.
lil hadis. Artinya hadis yang tidak memenuhi syarat terimanya suatu hadis. Itu hadis dhaif. Artinya hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis. Nah, syarat diterimanya suatu hadis secara umum ini. Syarat diterimanya suatu hadis itu ada 6. Syarat diterimanya suatu hadis artinya makbul. Nah, kita kan sudah mengatakan makbul itu terbagi 2. Ada sahih, ada hasan. Ini syarat supaya hadis itu diterima, baik itu sahih atau hasan, itu ada 6. 5 yang tadi saya sebutkan. Pertama, ittisalus sanad. Itu harus terpenuhi, baik itu hadis sahih ataupun hadis hasan. Adalah turwa. Itu juga harus terpenuhi, baik itu sahih ataupun hasan. Sedangkan dokter ruwa, kekuatan hafalannya, baik itu dia sempurna ataupun rendah, tapi tetap dia bagus hafalannya. Dabit, dia diistilahkan dabit. Yang mengatakan dabit itu 50 ke atas. Kalau dia hafalannya 50 sampai 75 berarti dia derajatnya hasan. Kalau dia hafalannya 75% ke atas, kekuatan hafalannya maksudnya di sini, berarti dia derajatnya hadisnya sahih. Tapi kalau kurang dari itu, berarti dia dhaif. Itu berarti dia tidak memenuhi. Makanya Andre Guru tadi saya mengatakan tidak memenuhi hadis hasan. Artinya standar hadis hasan tidak terpenuhi. Artinya kekuatan hafalannya kurang dari 50%. Berarti dia sudah menjadi hadis dhaif. Ya. Kemudian tidak ada syadz, tidak ada illah. Ini 5. Kemudian tambah lagi 1 untuk hadis itu diterima. Tidak ada penguatnya. Tidak ada penguatnya. Karena kita tadi mengatakan hasan li ghairi itu apa? Apa definisinya hadis hasan li ghairi? Hadis hasan li ghairi itu adalah hadis daif yang punya penguat. Nah, dia daif, tapi ada penguatnya sehingga dia menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau dia daif, tapi tidak ada penguatnya, maka dia tetap daif. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis daif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis makbul atau hadis yang diterima. Sahih atau hasan. Sahih atau hasan. Itu ittisalus sanad, adalah turwa, dhabtur ruwa, ada musyudzuz, ada mul'illah, al-mutaba'ah. Tambah yang 1 adalah tidak ada penguatnya atau dia tidak memiliki penguat. Itu hadis makbul. Nah, adapun hadis daif, kayak di sini Andrew Gurta mengatakan wa huwa aqsamun katsur. Hadis daif itu banyak sekali pembahagiannya. Nah, ini di sini juga Andrew Gurta hanya menyebutkan banyak sekali. Tidak menjelaskan eh, eh, tentang pembagian hadis daif. Karena memang di sini bukan tempatnya. Cuma pertemuan sebelumnya itu saya sudah menjelaskan, tidak sampai selesai, bahwasanya hadis daif itu secara umum itu lemahnya suatu hadis itu disebabkan karena 2 faktor, ada 2 sebab. Suatu hadis itu dikatakan daif. Ada 2 faktor hadis itu dikatakan disebabkan dia atau dihukumi sebagai hadis daif. Pertama karena sanadnya yang tidak bersambung, tidak terpenuhi itu syarat yang pertama. Ittisalus sanad tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua itu karena ada celah pada perawinya, ada cacat pada perawinya. Jadi dia daif karena sanadnya bermasalah, ada sanadnya terputus, ada sanadnya yang terputus. Kemudian yang kedua karena ada celah cacat pada perawinya.
Sebab yang pertama ini, sebab yang pertama itu ada terputus sanadnya atau tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu ittisalus sanad. Tidak tidak tersambungnya sanad ini atau terputusnya sanad ini itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk sanad itu terputus. Ada yang nampak jelas, ada yang tidak jelas. Ada saktun zahir, ada saktun khafi. Artinya ada sanadnya terputus, tapi jelas bahwa itu terputus, jelas sekali. Nah, artinya pemula, orang yang belajar ilmu hadis secara pemula, itu langsung bisa menebak bahwa ini sanad ini terputus. Tapi ada yang kedua, yaitu saktun khafi. Itu terputus tapi halus sekali. Perlu penelitian yang mendalam untuk bisa mengetahui bahwa ada yang terputus dari sanad tersebut. Ya. Yang pertama itu yang nampak jelas saktun zahir itu terbagi empat, terbagi menjadi empat. Nah, ini termasuk hadis dhaif semua ini. Hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati'. Ini ada empat. Hadis mu'allaq, hadis mu'dal, hadis mursal, ada hadis munqati'. Ini namanya saya. Tidak usah saya jelaskan karena tidak selesai itu. Kemudian yang saktun khafi itu ada dua. Ada namanya tadlis, ada namanya mursal khafi. Ada namanya tadlis, ada namanya mursal khafi. Nah, ini 6 jenis hadis daif ini itu sama-sama disebabkan karena adanya keterputusan pada sanad, adanya inqita' pada sanad. Adapun hadis itu lemah karena cacat pada rawi, ini lebih banyak lagi. Makanya Andri Kutub mengatakan bahwa iqsamun kathur. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya karena setiap hadis bisa diberikan nama tersendiri, bisa diberikan judul tersendiri. Cuma sebagian ulama yang menyebutkan beberapa di antaranya yang masyhur istilahnya. Ada seperti namanya hadis maklub, ada namanya hadis mudraj, ada namanya hadis muttarib. Nah, ini istilah-istilah ini hanya istilah-istilah yang sering disebut oleh ulama ketika mendapatkan hadis, mengatakan ini hadis maklub. Sebabkan karena eh, ada apa? Ada apa? Ada yang terbalik dalam sanad tersebut. Maklub artinya terbalik. Yang jelas intinya bahwasanya hadis dhaif itu pembahagiannya banyak sekali. Pembahagiannya banyak sekali dan derajatnya juga beda-beda. Nah, makanya di sini di akhir Andri Kuruta mengatakan wal qismanil awalani hujjah. Al qismanil awalani itu hadis sahih dengan hadis hasan. Termasuk sahih li ghairi, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairi. Itu semuanya adalah hujjah. Al qismanil awalani hujjah. Wal qismul akhir laisa hujjah. Sedangkan pembagian terakhir yaitu hadis daif itu hadis ada yang bukan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa jadikan dalil. Itu pun derajatnya juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kelemahannya. Yang jelas di sini Amri Gurta ambil kesimpulan bahwasanya hadis daif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya yaitu al-matlabus sadis. Al-matlab as-sadis fi as-sunnah al-fi'liyah, tentang sunnah fi'liyah. Di awal Andre Guruta menyebutkan sunnah itu terbagi tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ya.
Adapun pembahasan, saya sudah jelaskan bahwasanya pembahasan mutawatir dan ahad itu masuk juga dalam sunnah fi'liyah. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa sunnah fi'liyah ini tidak masuk dalam pembagian mutawatir dan ahad, tidak masuk. Cuma Andre Gurta mengakhirkan penjelasan sunnah fi'liyah secara khusus, kemudian sunnah takririyah juga secara khusus. Tapi pembagian hadis sahih, hadis hasan, hadis daif, hadis mutawatir, hadis ahad itu masuk qauliyah atau fi'liyah ataupun takririyah. Jadi ada hadis fi'liyah daif, ada hadis fi'liyah sahih, ada hadis fi'liyah hasan. Sama sebagaimana ada juga hadis qauliyah sahih, ada hadis qauliyah daif, ada hadis qauliyah hasan, ada hadis qauliyah mutawatir. Bahkan hadis fi'liyah itu banyak-banyak yang mutawatir. Hadis-hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyah itu banyak-banyak yang mutawatir. Ya, banyak-banyak yang mutawatir seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat subuh 2 rakaat. Nah, itu mutawatir itu. Bahwa salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat subuhnya 2 rakaat. Salat duhurnya 4 rakaat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjamak salat, mengkasar salat. Nah, itu perbuatan-perbuatan Nabi itu banyak-banyak yang mutawatir. Perbuatan Nabi itu banyak yang mutawatir. Mutawatir fi'li istilahnya. Jadi ada namanya mutawatir qauli, ada namanya mutawatir fi'li. Bagaimana? Ada ucapan Nabi yang mutawatir, ada perbuatan Nabi yang mutawatir. Ada juga takrir Nabi yang mutawatir. Ada juga takrir Nabi yang sahih, ada yang daif. Jadi sunnah fi'liyah, qauliyah, dan takririyah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, itu mencakup ada yang sahih, ada yang daif, ada yang palsu. Jadi ini pembagian sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah hanya dari segi sumbernya. Pembagian hadis ditinjau dari sumbernya. Artinya sumbernya dari ucapan Nabi, berarti dia hadis atau sunnah qauliyah. Sumbernya dari perbuatan Nabi, berarti dia sunnah fi'liyah. Sumbernya dari pengakuan Nabi, berarti dia takririyah. Al-matlabus sadis fi as-sunnah al-fi'liyah. Tentang sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Andre Gurta mengatakan af'alu taha sahibis syariah jami'uha mardiyatun badi'ah wahia ala aqsamin thalathah jibillatin wa qurbatin muamalah jibillatin wa qurbatin muamalah wama yakun min amril jibillah falam yujawiz hukmuhun ibaha wama yakun min amril jibillah falam yujawiz hukmuhun ibaha fa innahu fi haqqihi mubahu wa fi'luhu lana aidan yubahu kal akli war ruqudi hatta thawbi fa innaha jazat lana mithla nabiyyi wa kullu ma laysa min al jibillah fahuwa lahu min al khususiyati wa kullu ma laysa min al jibillah wa kullu ma laysa min al jibillati fahuwa lahu min al khususiyati fahuwa lahu min al khususiyati haitsu dalilu huna qad qama ka kaunihi yuwasilu siyama wa haitsu lam yakum daliluha wajab wa qila mauqufun wa qila mustahab
wa haitsu lam yakun daliluha wajib, wa qila mauqufun wa qila mustahab. Ini sekarang rekruter menjelaskan tentang hadis atau sunnah fi'liyah. Nah, bagaimana af'alu taha. Af'alu taha sahib syariah. Dia perbuatan taha. Nah, taha yang dimaksud di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalipun ada perselisihan ulama apakah nama taha ini ada nama dari nama Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jelas taha itu huruf muqatta'ah. Sama seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, ha ya ain, shad, nun. Itu semua namanya huruf muqatta'ah. Artinya huruf-huruf yang terputus dalam Al-Quran yang biasa disebutkan di awal surah. Di awal surah alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad. Ini ada perselisihan ulama tentang huruf muqatta'ah ini. Tidak usah kita jelaskan lebih jelas. Yang jelas, sebagian ulama menganggap bahwa taha yang ada di surah taha itu adalah nama bagi Nabi SAW. Sama seperti Yasin. Yasin, sebagian ulama mengatakan Yasin itu nama bagi Nabi SAW. Cuma ini juga membutuhkan dalil. Karena kalau kita mengatakan taha itu nama Nabi, berarti alif lam mim juga nama Nabi. Alif lam mim ra juga nama Nabi. Kaf ya ha ain shad. Artinya kita tidak punya dalil membedakan bahwa Taha nama Nabi, sedangkan Nun bukan nama Nabi, Qaf bukan nama Nabi. Ya. Jadi yang dimaksud Taha di sini, ini Anda turut ambil pendapat bahwa Taha itu adalah salah satu dari nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Af'alu Taha artinya perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahib syariat, sahib syariah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disandarkan kepadanya syariat, sahib syariat. Padahal Nabi yang punya syariat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi dikatakan sahib syariat karena Nabi yang menyampaikan. Nabi yang menyampaikan syariat tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya. Nabi menyampaikan agama ini itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilik syariat sesungguhnya adalah Allah. Pemilik sahibus syariat secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menetapkan syariat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia yang menyampaikan kepada manusia. Makanya beliau juga disandarkan kepadanya syariat, sahibus syariat. Makanya terkadang istilah syari' yang menetapkan syariat itu terkadang yang dimaksud adalah Allah, terkadang juga dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi juga itu diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat. Menyampaikan syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi af'alu taha itu af'al perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pemilik syariat. Artinya pemilik artinya yang menyampaikan syariat kepada umat manusia. Jami'uha mardiyatun badi'ah. Semuanya, artinya semua perbuatan Nabi adalah mardiyah. Perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badi'ah. Hanya sesuatu yang terbaik. Yang diridhai dan yang terbaik. Ya, tidak ada manusia yang lebih baik daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatannya, semua ucapannya, semua yang bersumber dari Nabi adalah yang terbaik. Yang penting tadi itu terpenuhi tadi syarat-syaratnya tadi itu.
Selama hadis itu sahih, selama sunnah itu sahih. Kalau hadis itu sahih, betul dari Nabi, atau kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu dari Nabi SAW, berarti semuanya itu adalah perkara yang mardiyah, perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang terbaik. Wahia ala aqsamin thalatha. Hanya saja perbuatan Nabi ini ada terbagi tiga. Perbuatan Nabi itu terbagi menjadi tiga jenis. Ya. Jibiliyah, jibiliyatin, wa kurbatin, muamalah. Ada perbuatan Nabi adalah perbuatan jibillah. Jibillah artinya perbuatan yang merupakan tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia. Kata Nabi SAW, manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian. Artinya Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW sama seperti menciptakan manusia yang lainnya. Dari seorang ayah, dari seorang ibu. Ada bapaknya, ada ibunya. Nabi menyusui waktu lahir. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tertawa, Nabi bersedih, nangis, Nabi malu. Sifat-sifat manusia secara umum. Hanya saja Allah memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi manusia terbaik. Manusia terbaik. Dimuliakan dengan risalahnya. Qul innama anna basyrun mithlukum yuha ilayya. Ini yang membedakan kita dengan Nabi. Yuha ilayya. Diberikan wahyu dan diberikan beberapa keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Tapi secara dasar, secara umum, Nabi adalah manusia. Sehingga ada perbuatan-perbuatan Nabi yang mengikuti kebiasaan manusia. Jibillah. Ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum, Nabi berdiri, Nabi duduk, Nabi tidur, Nabi berjalan, Nabi berlari. Ini semua perbuatan-perbuatan namanya jibillah. Perbuatan Nabi yang Nabi lakukan sesuai dengan sifat atau tabiat sebagai manusia biasa yang mesti dilakukan oleh manusia biasa. Sedangkan yang kedua, wa qurbah. Ada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya adalah ibadah. Qurbah, Nabi melakukannya sebagai bentuk ibadah. Seperti sholat, puasa, sujud, berdoa. Ini semua perbuatan-perbuatan bukan perbuatan dasar manusia, bukan tabiat dasar manusia, tapi sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kurba ini kan terkadang dari jibilnya menjadi kurba. Ya, dari jibilnya menjadi kurba seperti makan. Makan tabiatnya orang manusia makan. Manusia pasti makan. Kalau tidak makan mati. Ya. Tapi kalau diniatkan sebagai ibadah, dia menjadi kurban. Ini dari segi niatnya. Tapi sekarang kita tidak membahas masalah niatnya. Kita melihat dari bentuknya itu perbuatan. Ada bentuk perbuatannya Nabi, itu dilakukan hanya atau dilakukan sebagai tabiat dasar sebagai seorang manusia. Ada perbuatan Nabi yaitu dari sisi ibadahnya. Dia lakukan dari segi bentuk ibadah. Seperti Nabi sholat malam, ya, Nabi membaca Al-Quran, Nabi sholat, Nabi puasa, Nabi berhaji, Nabi umrah. Itu semua amalan-amalan dari segi atau dari bentuk kurba. Kemudian yang ketiga muamalah. Muamalah interaksi dengan manusia. Interaksi dengan manusia. Nabi jual beli, Nabi bertamu,
Nabi apa mengadakan perdamaian dengan kaum musyrikin. Ini bentuk-bentuk muamalah, interaksi dengan manusia yang lain atau bahkan hewan. Nabi juga muamalah. Nabi bermuamalah dengan hewan. Bagaimana Nabi bersikap dengan hewan? Bagaimana Nabi SAW apa bergaul dengan bahkan Nabi itu terkadang ya muamalahnya dengan malaikat juga termasuk bermuamal dengan malaikat bahkan dengan jin. Karena jin termasuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muamalah itu perbuatan Nabi yang berbentuk sosial atau yang berkaitan dengan manusia yang lainnya. Itu namanya apa? Muamalah. Jadi ada perbuatan Nabi, perbuatan masuk kategori jibillah, ya, kategori jibillah. Contohnya di sini hadis Ibn Abbas, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama nafakha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur itu terdengar suara nafasnya. Nafakha seperti Nabi sedang meniup sesuatu. Itu jibillah, artinya Nabi lakukan itu karena manusiawinya, sifat manusiawinya. Nah, Nabi melakukan itu karena sisi manusia. Nah, kemudian yang kedua itu perbuatan yang dilakukan Nabi sebagai bentuk ibadah seperti salat. Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatnya Nabi. Kemudian tata cara ibadah hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berdoanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara menyembelihnya. Terkadang menyembelih itu terkadang masuk ke jibillah. Menyembelih hewan itu manusia makan hewan. Tapi ada sisi ibadahnya terkadang. Ini eh, terkadang antara satu berkaitan dengan yang lainnya. Cuma ini pembagian secara umum saja. Tentunya rinciannya ini kan kitabnya Andre Kurute ini kitab yang ringkas. Tentunya kalau mau dijelaskan lebih detail, harusnya harus baca kitab yang lebih luas lagi. Eh, jangan sampai Andre Kurute ingin mempersingkat, kita memperpanjang. Artinya kita usahakan tidak terlalu keluar dari apa apa yang disebutkan oleh Andre Guruta di sini. Cuma kalau terkadang butuh penjelasan kita jelaskan sedikit. Kemudian yang ketiga, af'al khassa bir Rasul. Ini eh, apa pembagian yang apa tidak disebutkan di sini oleh Andre Guruta, perbuatan Nabi secara khususia tapi disebutkan di penjelasan. Yang jelas di sini Andre Guruta membagi perbuatan Nabi menjadi tiga, jibillah, qurba, muamalah. Ada perbuatan Nabi bersifatnya adalah jibillah, tabiat manusia secara umum, melakukan sesuatu karena sifatnya sebagai seorang manusia. Kemudian yang kedua, kurba, Nabi lakukan sebagai bentuk ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kaitannya dengan muamalah. Kaitannya dengan muamalah. Kemudian kata Andrew Siti, wa ma yakunu min amri jibillah. Sekarang hukumnya. Bagaimana kalau perbuatan itu masuk kategori jibillah, sifat dasar manusia. Wa ma yakunu min amri jibillah, artinya perkara atau perbuatan Nabi yang termasuk atau masuk kategori perkara jibillah, perkara tabiat dasar manusia, falam yujawiz hukmuhu al-ibahah. Maka tidak melampaui hukumnya dari hukum ibahah. Ini hukum dasarnya adalah mubah. Ketika Nabi melakukan sesuatu secara jibillah, maka hukum asalnya adalah mubah. Perkaranya mubah.
Ya, perkara hukumnya termasuk mubah. Ini secara hukumnya, secara standar hukumnya. Tapi mubah bisa jadi menjadi sunnah. Terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib kalau ada dalilnya. Tapi secara umum perbuatan Nabi, kalau ada hadis yang menjelaskan perbuatan Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sesuatu, suatu makanan, maka hukum asalnya makan itu mubah. Ya. Seperti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, makan kelinci. Makan kelinci. Berarti hukum asalnya makan kelinci adalah mubah. Seumpamanya Nabi SAW makan kurma. Nah, Nabi makan karena tabiat dasarnya manusia. Nabi makan. Makanan orang di sana kurma. Jadi hukum asalnya makan kurma itu adalah sunnah. Makan hukum asalnya makan kurma itu mubah. Tapi kalau ada dalilnya yang menguatkan jadi sunnah, seperti Nabi menganjurkan apa? Makan kurma ketika sahur, misalnya contohnya. Makan kurma ketika sahur, makan kurma ketika berbuka. Nah, ini lain lagi hukumnya. Kenapa? Karena ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hukum asalnya perbuatan Nabi itu hukumnya mubah. Nah, kan yang reputasi mengatakan fa innahu fi haqqi mubah wa fi'luhu lana dan mubah. Karena pada sisi Nabi itu hukumnya mubah. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang haram. Jadi kalau Nabi melakukannya, berarti itu mubah. Nabi tidur, Nabi berdiri, Nabi berlari, Nabi naik kendaraan onta, Nabi naik kuda, Nabi naik keldai. Itu hukum asalnya mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Fi haqqihi mubah. Boleh. Hukumnya halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu lana aidan mubah. Berarti kita juga melakukannya pada kita sebagai umatnya, fi'luhu lana, melakukan semua itu bagi kita aidan mubah, juga dibolehkan. Jadi kalau Nabi melakukannya itu menunjukkan bahwa mubah, berarti itu boleh. Nah, kalau boleh bagi Nabi, berarti hukum asalnya boleh juga bagi kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kal akli, seperti makan. Ya. Nabi makan. Nabi makan apakah ibadah? Secara umum Nabi makan bukan karena ibadah, artinya Nabi makan karena manusia secara umum, secara umum. Tapi saya katakan tadi bahwa terkadang makan itu bisa naik kepada ibadah, bahkan bisa naik kepada wajib. Kalau ada orang tidak makan sampai mati, berarti dia berdosa kalau dia tidak makan. Berarti wajib dia makan. Kenapa? Karena akan membahayakan nyawanya. Tapi secara umum makan itu mubah. Nah, makan itu mubah. Kenapa makan itu mubah? Karena Nabi makan. Nabi makan. Kenapa Nabi makan? Karena Nabi manusia. Nabi manusia butuh makanan. Berarti kita juga manusia, kita sebagai umatnya hukumnya makan mubah karena Nabi juga makan. Begitu juga warrukud. Nabi Nabi tidur. Nabi dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi makan dan diberi minum. Sedangkan kita tidur, ya tidur saja. Tapi sama-sama tidur. Cuma kualitas tidurnya beda. Yang jelas tidur itu hukumnya mubah. Kenapa? Karena Nabi tidur. Tapi terkadang tidur itu sunnah. Sesuatu ini sunnah seperti tidur siang. Karena Nabi menganjurkan kita untuk tidur siang. Ya. Atau tidur setelah sholat Isya. Jadi kalau kita sudah sholat Isya, dianjurkan segera tidur. Jadi hukum asalnya tidur itu mubah. Tapi bisa jadi tidur itu menjadi perkara yang sunnah. Bahkan bisa jadi menjadi perkara yang wajib. Bisa jadi juga menjadi perkara yang haram. Seperti tidur ketika orang belajar. Ini tidur ketika orang belajar itu
perkara yang ya minimal makruh lah, artinya perkara yang tidak baik, bukan mubah. Tidak boleh. Tapi hukum asalnya tidur itu mubah. Hukum asalnya makan itu mubah. Hatta thawb, berpakaian. Ya. Artinya berpakaian di sini selama menutupi aurat. Selama menutupi aurat. Karena menutupi aurat itu wajib. Menutupi itu wajib. Tapi jenis pakaiannya, model pakaiannya, itu perkara mubah. Perkara yang mubah. Nah, tapi menutup auratnya itu harus wajib. Eh, Wajib menutup aurat. Tapi cara apa artinya jenis pakaiannya, kainnya atau potongannya, nah, itu perkara mubah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian orang Arab di masanya, pakai jilbab, pakaian-pakaian dipakai orang-orang Arab di masa dahulu, itu hukumnya mubah, hukumnya mubah. Tapi terkadang Nabi memberikan anjuran seperti Nabi SAW mengatakan khairu thiyabukumul bayat. Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Berarti ada anjuran untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Tapi hukum asalnya pakaian itu selama menutupi aurat itu hukumnya mubah dan tidak ada ya unsur-unsur lain. Terkadang ada pakaian diharamkan. Kalau pakaian itu menyerupai pakaian orang kafir seumpamanya. Menyerupai pakaian orang orang kafir atau pakaian itu mengantar kepada kesombongan. Kadang pakaian siabu syuhra istilahnya. Pakaian yang yang dipakai untuk membanggakan diri, memamerkan diri. Nah, itu naik ke level haram. Tapi hukum asalnya jenis pakaian itu hukumnya mubah. Kenapa? Karena berpakaian itu perkara jibillah. Kata Al-Qusain, fa innaha jazat lana mithlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu boleh bagi kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Jadi semua yang dilakukan Nabi dari perkara jibillah, maka hukum asalnya kita boleh mengikutinya. Hukum asalnya ini, hukum asalnya kita boleh mengikutinya. Apa saja riwayat, ada hadis, Nabi begini, Nabi begitu. Ketika perbuatan itu masuk kategori jibillah, maka hukum asalnya dia adalah mubah. Terkadang naik kepada yang haram, naik kepada yang mustahab, terkadang dianjurkan, terkadang diwajibkan. Begitu pula, terkadang sesuatu itu diharamkan, nanti ada penjelasannya. Terkadang sesuatu itu diharamkan karena itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada penjelasannya nanti, insya Allah nanti kita lanjutkan. Yang jelas ada 3 jenis perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jibillah, yang kedua kurbah, yang ketiga muamalah. Jibillah, perbuatan Nabi secara manusiawi, perbuatan yang secara manusia dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini hukum asalnya perbuatan Nabi di sini, hukum asalnya standar hukumnya adalah mubah karena Nabi melakukannya, maka kita sebagai umatnya juga dibolehkan untuk melakukannya. Kadang bisa jadi dianjurkan, kadang bisa jadi diharamkan kalau ada dalil yang mengalihkan dari mubah kepada yang mustahab atau bahkan kepada yang wajib. Kalau ada dalil, ada karina, ada petunjuk. Atau bahkan terkadang itu menjadi makruh atau menjadi haram kalau ada dalil lain yang menunjukkan. Tapi hukum asalnya adalah mubah. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya tentang ini kurba dan muamalah. Itu kata guru Andre Gurtas ini wa kullu ma laysa minal jibillah. Semua yang bukan jibillah berarti selain jibillah. Karena jibillah sudah jelas hukumnya mubah, hukum asalnya mubah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Fadhal. Baik, itulah tadi penjelasan oleh Pak Dokter. Ya, banyak hal yang dibahas oleh Pak Dokter tadi. Kemungkinan dari pembahasan tadi, penjelasan tadi, ada di antara para santri yang ingin bertanya. Oleh karenanya,
kami membuka sesi tanya jawab. Kepada santri yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Fadal. Anak, Ya, Fadal, Fadal. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Syekh ingin bertanya tadi soal mungkin agak melenceng dari pembahasan tentang pakaian tadinya. Saya tadi dijelaskan setiap pakaian, baik itu kainnya, itu kemasannya berubah. Tapi kalau misalnya pakaian tersebut digunakan karena untuk membanggakan diri, bisa menjadi haram. Tapi kalau misalnya tujuan kita memakai pakaian tersebut yang memang bentukan pakaian itu seperti kayak ingin terlihat keren karena memang kita ingin memainnya karena yang bagus karena tidak salah dalam salah satu hadis bahwasanya bagaimana kalau misalnya Rasulullah pernah ditanya bahwasanya bagaimana ya Rasulullah misalnya ada seorang laki-laki yang memakai pakaian yang bagus sandal bagus akan tapi Rasulullah menjawab bahwasanya Inna Allah jamil wa yuhibbul jumal bahwasanya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan pertanyaannya, apakah Hmm, terputus. Tiba-tiba mungkin jaringan saya. Ya. Kita coba Nah, tunggu. tapi yang saya tangkap itu dia bertanya dengan pakaian syuhra. Iya. Dia pakaian syuhra itu tidak semua pakaian yang indah itu, yang pakaian yang bagus itu berarti dia syuhra, tidak. Nah, ada pakaian yang indah tapi bukan syuhra. Nah, pakaian yang bagus, baju baru, sepatu baru. Yang jadi masalahnya ini kalau dia ingin tampil beda, artinya dia memakai suatu pakaian sehingga menjadi apa menjadi pusat perhatian. Ya, ada terkadang orang itu bikin ada pakaian aneh-aneh, eh, sehingga orang yang lihat, oh pasti kalau dia dilihat orang balik, ya, atau dia ingin viral dengan perkara-perkara atau pakaian-pakaian yang aneh-aneh, seumpamanya. Banyak biasanya itu dia bikin model-model yang tidak masuk di akal, atau seperti seumpamanya celana dia kasih jadi baju, baju kasih jadi celana seumpamanya. Eh, pasti orang akan heboh dia lihat kalau kenapa celana dikasih jadi baju, baju dikasih jadi celana seumpamanya. Eh, artinya siabu syuhra ini adalah pakaian yang ingin tampil beda, ingin viral, ingin terkenal. Adapun pakaian bagus, pakaian indah, pakaian rapi, pakaian bersih, ya ini innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Itu tidak termasuk kesombongan. Karena kapan masuk kesombongan? Masalah di hati lagi itu. Ya, makanya Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi kalau seumpamanya dia beli seumpamanya baju baru, eh, atau dia beli jam tangan 1 miliar seumpamanya. Wah, jam tangan 1 miliar. Kemudian dia pamer, wah dia banggakan, ini sudah masuk itu. Karena ada unsur kesombongan di situ. Ada unsur kesombongan di situ. Artinya terkadang masalah pakaian apa masalah kesombongan ini kan terkadang tidak terlihat, terkadang tidak terlihat. Dan terkadang juga nampak biasanya kita tahu ini orang dia pakai baju ini hanya untuk memamerkan, untuk menyombongkan diri. Eh, atau pakaian itu jelas-jelas sekali untuk supaya dia viral, supaya dia menjadi bahan pembicaraan, supaya dia ini yang dimaksud oleh Nabi SAW pakaian itu. Jadi hukum asalnya pakaian itu mubah. Hukum asalnya pakaian itu mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ada pakaian tertentu yang terlarang. Seperti pakaian yang menyerupai pakaian orang kafir seumpamanya.
Ada pakaian khusus hanya orang kafir ya, seperti pakaian Santa Claus. Berbaju pakaian tidak ada orang yang pakai baju Santa Claus kecuali orang Kristen saja. Dia juga pergi pakai baju seperti itu. Nah, ini kan tasyabuh sudah namanya. Ini sudah menyerupai dengan begitu juga pakaian laki-laki menyerupai perempuan, pakaian perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ini sudah ada aturannya. Jadi secara umum pakaian hukumnya mubah, yang penting dia menutupi aurat. Kapan dia keluar dari mubah? Kalau ada dalil. Terkadang pakaian itu disunahkan karena ada dalilnya. Terkadang pakaian itu diharamkan karena ada dalilnya. Adapun pakaian syuhra tadi itu tadi mungkin maksudnya pakaian syuhra adalah pakaian yang ingin tampil beda, ingin menjadi bahan perhatian, ingin menjadi bahan pembicaraan. Nah, itu juga terkadang dilihat mana yang masuk, mana yang tidak. Seperti pakaian polisi. Pakaian polisi tidak bukan pakaian syuhra kalau dia memang polisi. Kalau memang dia polisi, sekalipun polisi itu kan tampil beda juga karena tidak semua orang pakai pakaian polisi, tapi itu pakaian polisi memang pakaiannya dia untuk membedakan mana polisi, mana bukan polisi. Tapi dia pakai itu bukan untuk membanggakan, untuk memamerkan. Kecuali kalau dia dalam hatinya kita tidak menghukumi hatinya orang. Tapi dia memang aturannya dia pakai itu pakaian. Wallahu taala alam. Oke, Ya, baik itu tadi penjelasan oleh dokter. Bagaimana, Fadel? cocok Mika. Eh, Maksudkan, Alhamdulillah, barakallahu Syekh. insyaallah. Ya baik. Kemudian kami kembali memohon kepada dokter untuk eh, memimpin doa. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.